Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah masjid Jami Darul Rahmah, kaum muslimin muslimat hadani ya Allah wa iyyakum ajma'in. Mari bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, tahmid, tahlil dan berdoa. Juga kita lanjutkan dengan kajian-kajian rutinitas kita setiap malam Sabtu. Kajian kita Wasiatul Mustafa. Mudah-mudahan kita sekalian semakin banyak belajar, semakin banyak mengkaji ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan kita sekalian makin bertambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para umat pengikutnya, dengan harapan mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya, serta mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari seperti biasa kita awali kajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia, para syuhada, para anbiya, para guru-guru yang telah mendahului kita sekalian, juga kepada muallif pengarang kitab Wasiatul Mustafa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita kaji bersama, serta tidak lupa kita doakan pula pada seluruh almarhumah, orang tua kita sekalian yang telah berjasa atas kehidupan kita sekalian. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan ampunan kepada beliau semua. Allah lapangkan alam kuburnya, serta Allah jadikan beliau sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'ilillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa afidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tinggal beberapa kali ataupun tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kajian kita Wasiatul Mustafa pun sekitar 3 kali pertemuan lagi insyaallah akan selesai. Tinggal 2,5 halaman lagi. Dan mudah-mudahan kajian demi kajian, guru demi guru, waktu, tempat demi tempat, mudah-mudahan dapat menempa kita untuk selalu meningkatkan kualitas iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah sampai di halaman 21. Baris ke-6. Ya Aliyu man qara'a suratal mulki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, karena kitab Wasyatul Mustafa ini kitab yang memuat tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa? Ilmu tasawuf itu ilmu yang untuk membersihkan hati. Urusannya mah hati, urusannya mah perilaku. Itu namanya kitab tasawuf. Sementara kalau kita fikih, itu biasanya urusannya dengan ibadah. Sholat, puasa, zakat, wudu, sedekah, gitu ya. Juga tentang muamalah, berdagang, berjanji, bersumpah, titipan, nemu sesuatu, itu fikih urusannya. Kalau kita tasawuf, urusannya dengan perilaku, ucapan, kelakuan sehari-hari, hati, pikiran, niat yang bersih, itu urusan dengan tasawuf. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab Wasyatul Mustafa halaman 20 baris ke-6. Ya Aliyu, wahai Ali, sahabat Ali adalah merupakan menantu Nabi Muhammad SAW, menantu kesayangannya, satu-satunya yang sampai mempunyai anak keturunan. Man qara'a suratal mulki, barang siapa yang membaca surat al-mulku, surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal, dan selanjutnya. Barang siapa yang rajin membaca surat al-mulku wa tala ba'da qiraatiha, kemudian dia membaca doa setelah selesai membaca surat al-mulku. Doanya apa? Allahumma aqsimni bil islami qa'iman waqsimni bil islami qa'iman wa raqidan wala tusmit fi aduwan wala tusmit fi aduwan wala hasidan, gitu. Doanya setelah baca surah al-mulku, kita disuruh doa Allahumma aqsimni bil islami qa'iman waqsimni bil islami qa'idan wa raqidan. Ini kurang pas nih. Kalau di kitab ini tulisannya bil islami qa'iman 2 kali. Kalau di kitab ini tulisannya bil islami qa'idan wa raqidan. Itu enggak diulang-ulang. Kayaknya yang la'ala shawab, yang mendekati benar ini. Karena saya punya 3 kitab. Allahumma aqsimni bil islami qa'iman, artinya ya Allah, jagalah Islam saya qa'iman, di saat saya berdiri, wa raqidan, dan juga di saat saya duduk. Artinya ya Allah, jagalah Islam saya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan tidur, ya keislaman kita kira-kira enggak luntur. Dalam keadaan bermuamalah, bekerja, bergaul dengan seseorang, kira-kira keimanan kita, keislaman kita enggak tergoyahkan, enggak terganggu oleh ajaran-ajaran yang lain, gitu. Dalam segala hal kita minta dijaga keislaman, keimanan kita oleh Allah. Wala tusmit fiya aduwan wala hasidan, wala tusmit, dan janganlah engkau berikan kebahagiaan atau berikan hati yang senang, fiya, untuk saya, aduan, musuh saya, wala hasidan, dan orang-orang yang hasud, orang-orang yang syirik, orang-orang yang apa ya, syirik itu bahasa Jawa kan syirik tuh. Bahasa pasnya apa ya? Hasud, bahasanya hasud. Bahasa jajarannya syirik. Dengki ya. Ngiri. Apa yang namanya ya? Yang ngiri lah. Itu yang ngiri atau dengki sama kita. Kita seneng, dia nggak suka sama kita. Kita dapat rezeki banyak, dia benci sama kita. Dia syirik lah gitu. Kalau orang kita mah syirik. Ya, Allahumma aqsimni bil islami qa'iman waqsimni bil islami qa'iman wa raqidan wa la tusmit fiya aduwan wa la hasidan. Siapa orang yang habis membaca surat Al-Mulku, kemudian setelah itu membaca doa Allahumma aqsimni bil islami qa'idan wa raqidan
wala tusmit fiya aduan wala hasidan. Wah, ini nih kayaknya nih kelongkap ini. Di sini sama di sini beda. Saya baca di sini aja. Saya baca di sini aja lengkapan ini kayaknya. Kemudian doanya lagi, Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha wa as'aluka al-khaira alladzi biyadika. Doanya segitu doanya. Allahumma qsimni bil islami qa'idan wa raqidan wa la tusmit fiya aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha wa as'aluka al-khaira alladzi biyadika. Siapa orang yang membaca surah Al-Mulk kemudian diikuti dengan doa yang tadi, kafahullahu ma ahammahu minal jinni wal insi wad dawabi, maka dia akan dijaga oleh Allah, dijauhkan dari al-hammu. Hammu itu rasa suntuk, bete, black mood apa namanya? Black mood apa? Black mood lah, pokoknya begitulah. Bete, suntuk gitu. Dijauhkan dari sifat suntuk. Juga kafahullahu minal jinni wal insi wad dawabi, dia juga akan dijaga dari gangguan jin, gangguan manusia, dan juga gangguan hewan-hewan yang mengganggu kita. Jadi orang yang sering membaca surah Al-Mulku, apalagi mudawamah, apalagi terus-menerus, kemudian setelah itu membaca doa Allahumma qsimni bil islami qa'idan wa raqidan. Ya Allah, jagalah Islam saya dalam keadaan saya berdiri ataupun saya duduk. Wala tusmit fiya aduwan wala hasidan. Dan juga janganlah engkau berikan kemenangan pada musuh saya. Juga janganlah engkau berikan kemenangan pada orang-orang yang syirik pada saya. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin. Ya Allah, aku berlindung padamu dari segala macam gangguan binatang-binatang. Anta akhidun binasiyatiha. Engkaulah yang memegang kehidupan mereka, kehidupan binatang-binatang tadi tuh, ataupun kehidupan orang-orang yang mengusik kita tadi. Wa as'alukal khaira alladzi biyadika, dan aku meminta kebaikan yang mana kebaikan itu sumbernya dari engkau. Kalau diartikan seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau baca surah Al-Mulk, baca doa, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, boleh. Dalam hati boleh. Ya Allah, dengan keberkahan surah Al-Mulk ini, ya Allah, saya minta dijauhkan dari gangguan jin, dari gangguan manusia, dari gangguan binatang, dari gangguan orang-orang yang syirik kepada saya, orang yang hasud kepada saya. Gitu. Doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, Allah paham. Ya Allah paham. Oh ada nih ini. Ada di bawahnya. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Wa as'alukal khaira alladzi biyadika kafahullahu sampai biyadika saja doanya ya. Itu kan tulisannya tuh. Sampai biyadika. Baru kafahullahu ma hammahu minal jinni wal insi wad dawabi. Kafahullahu itu artinya Allah akan menjaga dia. Ya. Ma dari sesuatu, hammahu yang membuat dia bete, membuat dia suntuk, membuat dia kurang mood gitu. Minal jinni dari bangsa jin, wal insi dari bangsa manusia, wal dawabi dan juga dari bangsa binatang. Diamalin lumayan. Ini menurut hadis Nabi yang terdapat dalam kitab karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kata Kiai Demak, Kiai Muharrar, beliau mengatakan bahwa Kiai Wahab Asy-Sya'rani ini kiai atau ulama yang ahli kasyaf. Ahli kasyaf itu ahli mengetahui sesuatu yang di luar pengetahuan kita. Gampangnya mengetahui hikmah, mengetahui manfaat, mengetahui khasiat-khasiat gitu. Jadi gampangnya mempunyai kelebihan ahli mukasyafah. Dan begitu katanya. Ya Allah kan. Pokoknya ini hadis, intinya hadis. Dilanjutkan, ya Aliyu idza aradta hajatan. Wahai Ali, idza aradta hajatan. Kalau kamu punya kebutuhan, punya hajat, punya rencana, keinginan yang belum tercapai.
agar senantiasa hajat kamu itu dikabulkan oleh Allah, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi. Misalkan nih kita mau nagih utang, atau kita mau ngelamar kerja, atau kita mau urusan tender dan segala macam lah, itu mau berangkat, biasakan diri untuk membaca ayat kursi. Ini kata hadis ini, ya. Idza aradta hajatan, kalau kamu mau memenuhi hajat kamu pengen dipenuhi oleh Allah, rencana keinginan kita pengen dikabul oleh Allah, faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi. Wad'ullaha fil humum wal kurubi. Kemudian setelah itu berdoalah pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkahan ayat kursi hajat saya terkabul gitu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan barokahnya ayat kursi keinginan saya, rencana saya ini akan tercapai gitu. Dalam kitab An-Nawazir kalau nggak salah, dalam kitab An-Nawazir diterangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu mau menurunkan ayat kursi, mau mewahyukan ayat kursi kepada Nabi Muhammad, ini dunia goncang, bumi langsung sedang goncang. Saking beratnya keberkahan ayat kursi itu. Ya, kenapa? Karena di dalam ayat kursi itu kan mengandung kalimat tauhid, mengandung pengukuhan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Gampangannya banyak sekali manfaat orang yang membaca ayat kursi. Juga banyak dalam hadis-hadis lain diterangkan bahwa barang siapa yang mau tidur kemudian dia membaca ayat kursi, maka Allah menjamin keselamatan dia di malam itu dari gangguan segala macam bahaya, termasuk dari kebakaran, termasuk dari mimpi buruk karena mimpi dari setan. Jadi kalau kita mau tidur, bacalah ayat kursi walaupun hanya sekali. Ibaratnya orang membaca ayat kursi itu sangat luar biasa, banyak manfaat, khasiat, faidah, keberkahan yang didapatnya. Intinya Al-Qur'an ya maha luar biasa, banyak sekali hikmah-hikmah yang terdapat di dalam ayat-ayatnya, termasuk diantaranya membaca ayat kursi. Apa ayat kursi kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu namanya ayat kursi, seayat doang. Kalau tidak salah Al-Baqarah ayat 252 kalau nggak salah. 252 Al-Baqarahnya. Juznya juz 2. Terakhir dari juz 2. Ya, ayat terakhir juz 2 gitu. Kalau nggak salah. Idza arta hajata faqra ayat kursi. Kalau kamu punya hajat, keinginan, permintaan sama Allah, punya rencana yang belum terkabul atau mau melaksanakan sesuatu rencana, maka bacalah ayat kursi, kemudian doalah, ya Allah, dengan keberkahan ayat kursi ini mudah-mudahan hajat saya, rencana saya ini dapat berjalan dengan mulus gitu. Kemudian ditambah lagi doanya, wakul, dan berkatalah, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghiitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi fa inna wa farrij hammi, sampai situ doanya ya. Setelah doa maka bahasa Indonesia atau maka bahasa daerah masing-masing sebisanya, ya Allah kawula nyuwun dumateng panjenengan, mugi-mugi hajat kula dipun tampi, dipun kabul, kan gitu. Maka bahasa Inggris boleh, Allah paham, maka bahasa mana aja Allah paham, karena bahasa itu yang bikin kan Allah. Iya, bahasa tuh bahasa apa aja yang bikin kan Allah, yang punya Allah, masa Allah nggak bisa? Orang Allah yang bikin, Allah nggak bisa. Jadi doa maka bahasa apa aja Allah paham, ngerti. Bahkan tidak diucapkan pakai lisan pun,
doanya dalam hati saja, Allah paham dan Allah dengar. Gitu. Ya doa, kemudian disambung, ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghiitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi, sampai situ. Kalau diartikan, ya hayyu, wahai zat yang maha hidup, ya qayyum, wahai zat yang maha jumenengi, maha kuat. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Birahmatika astaghiitsu, dengan rahmatmu ya Allah tolonglah kami, tolonglah saya gitu. Faghfirli, ampuni saya. Wa aslih li sya'ni, dan luruskanlah atau baguskanlah keadaan saya. Aslih itu baguskan, sya'ni itu keadaan saya. Wa farrij hammi, dan juga bahagiakanlah, hilangkanlah kesusahan saya. Hammi artinya kesusahan, farrij artinya bahagiakan. Makanya kalau ada orang namanya farrij, berarti dia artinya bahagialah. Ya, farrij harja. Farrij bahasa Arab, harja bahasa Jawa. Harja senang, bahagia kan? Farrij bahagia. Bahagia berarti kan? Farrij harja tuh. Ya, jadi farrij artinya bahagia. Farrij, kalau farji beda lagi. Faraj artinya bahagia. Mungkin farji bisa nama farji karena bahagia kali. Iya, yang menemukannya. Ya. Fa inna Allah yakshifu 'ankal humuma wa yufarrij 'ankal kuruba wa yaqdi lakal hawaija. Maka barang siapa yang membaca ayat kursi kemudian disambung dengan doa tadi, fa inna Allah, sesungguhnya Allah yakshifu 'ankal humuma, Allah akan menghilangkan darimu al-humum, sifat suntuk, sifat sempit, hati sempit. Wa yufarriju ankal kuruba, dan juga akan memberikan jalan keluar atas segala macam kesusahan-kesusahanmu. Wa yaqdi lakal hawaija, dan Allah akan mengabulkan segala hajat kebutuhan kita. Gitu. Ya pendek, gampang doanya. Ya, pokoknya maka bahasa Indonesia lah doanya. Gampang, ya Allah dengan keberkahan ayat kursi saya minta ini, minta itu, minta itu. Gitu. Allah itu dalam kitab Bulughul Maram nih ya. Dalam hadis di dalam kitab Bulughul Maram itu kitab hadis yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengarang kitab Tangqihul Qaul kelas 2 sanawiyah urusan pesantren itu. Dalam kitab Bulughul Maram diterangkan hadisnya sahih. Apa bahasanya saya lupa. Pokoknya artinya begini kurang lebihnya. Allah itu benci atau marah kepada orang yang gak mau doa. Kita habis sholat ya, assalamualaikum, pergi tanpa doa. Itu Allah marah. Dan Allah itu makin seneng, makin sering dimintain. Lain sama kita manusia. Kalau kita manusia semakin sering dimintain sama tetangga, sama saudara, sama teman, kita makin risih, makin jengkel, makin bosan. Minta dulu, sekali-kali kan ngasih gitu. Ya dia datang juga paling mau utang kan gitu. Iya, kalau ada teman, ada tetangga, ada kawan kita yang sering datang tuh, kita biasanya udah suudzon ya. Dia maksudnya juga paling ada maunya kan gitu. Tapi kalau Allah beda. Kalau Allah semakin kita sering minta sama Allah, maka Allah itu makin senang. Tapi kok kenapa ya kita sering doa kok nggak cepet-cepet dikabulin? Kalau kita sering doa, sering minta sama Allah tapi nggak cepat-cepat dikabulin, itu sebenarnya Allah lagi nguji kita. Sampai kapan dia sabarnya minta kayak gitu? Sampai kapan dia meneteskan air matanya sampai kayak gitu? Gitu. Allah tuh menguji kita sampai kapan kita doa. Sabar doanya nggak dikasih-kasih. Gitu. Sebenarnya pasti dikasihnya. Ud'uuni astajib lakum, kata Allah kan. Barang siapa yang doalah kalian pada saya, astajib lakum, maka saya janji akan mengabulkan doa kalian. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Pasti dikabul. Cuman dikabulnya doa seseorang itu beda-beda caranya. Ada kalanya dikabulkannya doa seseorang itu sesuai dengan permintaannya. Ada juga dikabulkannya doa seseorang itu enggak sesuai permintaannya, tapi
memperkecil madorot bahaya musibah yang menimpa dia. Harusnya hari ini dia tabrakan dengan sebab dia doa minta rezeki, akhirnya nggak tabrakan, rezekinya ya selamat dan tabrakan itu misalkan. Atau juga bisa jadi kabulnya doa Allah terhadap doa kita itu mengurangi penyakit-penyakit musibah yang terjadi pada diri kita. Bisa jadi juga doa yang kita panjang pada Allah itu dikabulkannya di alam akhirat. Banyak keterangan-keterangan di dalam kitab yang menerangkan bahwa ada beberapa cara Allah mengabulkan doa kita. Jadi nggak mesti, karena di Al-Quran sendiri Allah terangkan wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu senangi, wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi apa yang kamu nggak suka, kamu yang benci, bisa jadi itu lebih baik. Gitu. Ya Allah, saya pengen jadi kaya ya Allah. Saya punya mobil, saya punya emas, saya punya uang sekarung. Allah nggak ngabul-ngabulin. Kenapa? Karena Allah lebih tahu. Bisa jadi kalau saya punya mobil, saya nggak bisa ngimamin masjid, jalan-jalan mulu, ya kan? Bisa jadi kalau saya uangnya sekarung, saya berhenti ngajar TPA, berhenti ngimamin masjid, ya kan? Pesta mulu, mall mulu, duitnya banyak. Ogah saya kenal sama Bu Anali, ogah pasti kayaan saya, duit saya sekarung. Iya, jadi Allah itu lebih tahu dengan apa yang terbaik untuk kita. Itu makanya jangan suudzon kalau doa kita belum dikabul oleh Allah, bukan belum dikabul. Sebenarnya Allah udah mengabulkan, cuma kitanya yang belum paham. Dikabulkannya yang mana dulu atau dikabulkannya dengan bentuk apa kita nggak paham. Maka tetaplah kita untuk berhusnudzon, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian, jamaah sekalian yang kita kebut, baru jam 7, isanya jam berapa ya? Belum bisa pokoknya dah. Tadi khotib tadi protes gara-gara saya senggol kakinya kan. Tadi di situ ngomong, "Kenapa Ustaz tadi nyenggol saya? Emang saya ada yang salah?" Saya bukan. Oh tadi korbannya panjang banget, saya disenggol sama DKM, suruh ngasih isyarat, saya kasih begini, dia lanjut aja. Oh kira saya ada salah. Nggak tahu kalau dia Mas Darroh ada orang galak. Saya mah ada khotib nggak beres, saya omelin. Ya Aliyu idza asabaka hamun aw amrun, wahai Ali, kalau mengenaimu sesuatu yang membuat kamu suntuk. Kalau kamu lagi suntuk, kita sekalian lagi suntuk, lagi bete, lagi sempit, rezeki susah, anak pada sakit, istri ngomel-ngomel mulu, ya kan, pekerjaan lagi nggak karuan, nggak jelas, lagi banyak masalah lah, lagi banyak urusan. Itu. Idza asabaka hamun, kalau sesuatu kesusahan, kesulitan menimpa kamu, fakul, maka katakan, subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Suruh baca itu. Kalau kita lagi suntuk, kita lagi banyak musibah, banyak urusan yang membuat hidup kita jadi sempit, kata Nabi, biasakan diri, perbanyaklah subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Kalau menulis ya tuh bukunya banyak, ditulis sendiri di buku itu banyak. Ya, sebagaimana juga ketika Nabiullah Yunus dimakan sama ikan paus, itu Nabi Yunus di dalam perut ikan itu sehari-hari puasa, sehari-hari sholat, nggak pernah bermaksiat dan selalu zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin gitu. Jadi tiap hari puasa terus Nabi Yunus dalam ikan perut itu. Di dalam kitab tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran diterangkan bahwa ketika waktu maghrib tiba, itu dengan sendirinya atau tiba-tiba ada buah-buahan yang diantarkan oleh para malaikat dari surga, gitu. Jadi Nabi Yunus di dalam perut ikan itu nggak tahu waktu, nggak tahu malam, nggak tahu siang, nggak tahu jam berapa, nggak ada HP, nggak ada jam, nggak ada sinyal di dalam perut itu. Bagaimana WA-an? Nanya, woi maghrib belum? Nggak ada WA, nggak ada jam, nggak ngelihat matahari dalam perut, gelap gulita dalam perutnya ikan. Itu Nabi Yunus
baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin terus menerus. Nah, saking seringnya Nabi Yunus itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu ikan kepanasan, saking panasnya akhirnya ikan minggir menepi ke pantai, kemudian muntah. Begitu muntah, Nabi Yunus keluar dari perut ikan, brojol keluar dari perut ikan, ya. Itu baca la ilaha illa anta gitu. Kalau mau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, tapi kalau mau baca ini ya enggak apa-apa. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Kalau kita artikan subhanaka maha suci engkau, rabbi wahai Tuhanku, la ilaha illa anta dia Tuhan selain engkau, alaika kepadamu tawakkaltu aku serahkan urusan saya, anta engkau rabbul arsyil azim, Tuhan yang mengurus arsy yang besar, arsy yang agung. Arsy itu apa? Arsy itu satu tempat yang berada di atas surga. Kalau dalam kitab Qissatul Mi'raj, arsy itu urutannya setelah surga. Dan arsy itu dipikul oleh 4 malaikat. Malaikatnya disebutnya malaikat Hamalatul Arsy. Di dalam kitab apa mana saya baca ya? Mukhtar al-Hadis, kitab Mukhtar al-Hadis diterangkan bahwa ketika hari kiamat tiba, malaikat Israfil meniup trompet sangkakala, itu yang enggak mati saat itu hanya 8 malaikat. 1 malaikat Israfil yang bagian niup trompet tuh. 2 malaikat Israil yang nyabut nyawa tuh. 3 malaikat Jibril sebagai pimpinan malaikat. Nomor 4 malaikat Ridwan kalau nggak salah. Nomor 4 ya kalau nggak salah. Nah yang 4 lagi adalah malaikat yang memikul arsy-nya Allah gitu. Arsy kayak apa yang nggak tahu, wallahu a'lam. Pokoknya arsy itu ada, kita harus percaya, harus yakin dengan adanya. Nanti siapa malaikat yang paling terakhir matinya? Adalah malaikat Israil, pencabut nyawa. Cabut sendiri, gue nyabut, kelojotan, masuk lagi. Ya Allah saya nggak kuat. Cabut lagi, kelojotan lagi. Ya Allah saya nggak kuat, sakit banget. Allah ngomong, makanya kalau nyabut nyawa orang, hati-hati. Tahu kan rasanya cabut nyawanya? Itu diomel sama Allah. Kalau bahasa kita mah, akhirnya Allah sendiri yang cabut nyawanya, malaikat Israil, sang pencabut nyawa. Dan kita mental hadis tuh, hadis bahkan diri hadisnya panjang. Ya kesimpulannya aja yang gampang lah. Ya Ali wa aksir minad du'a alladzi 'allamani Jibril alaihi salam wa huwa da'imatun fid din wad dunya wal akhirah. Wahai Ali, perbanyaklah olehmu membaca doa yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril. Tapi di sini enggak ada ya. Doanya mana ya? Dulu nyari referensi dalam kitab yang lainnya. Oh ada nih keterangan di terjemahannya, ada di tafsirnya. Wahai Ali, biasakanlah olehmu, sering-seringlah olehmu membaca doa yang pernah diajarkan oleh malaikat Jibril terhadap kamu. Wa huwa da'imatun fid din wad dunya wal akhirah. Doa tersebut membuat kamu kokoh dalam beragama, aman di dunia dan juga aman di akhirat. Apa sih doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad juga terhadap sahabat Ali? Doanya ternyata doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana duh Gusti atina kula nyuwun jagalah kami, ati berikan nak kepada kami fid dunya ing dalam dunia, berilah kepada kami di dalam dunia hasanatan kebaikannya dunia, wa fil akhirati hasanatan ya Allah Gusti, berilah kebaikan kepada saya di akhirat. Jadi kita minta kepada Allah itu bukan minta kaya ternyata,
Bukan minta kaya, yang kita minta kebaikan. Kaya juga kalau nggak baik, tuh kalau pengen kaya nih saya kasih tahu nih, di sono di dekat perbatasan Indramayu Cirebon, di sono ada dukun jadinya ya, jangan hutan ya, punya dukun. Banyak orang wilayah sono lah, karena saya beberapa kali mengetahui, maksudnya dengan informasinya nggak tahu, cuman dengar informasinya, dasar-dasusnya. Dukun itu laris, banyak banget orang datang ke situ. Rata-rata orang datang ke situ itu minta kaya, gitu. Kata dukun tadi, boleh kamu minta kaya dengan syarat, katanya. Kamu nggak usah puasa, nggak usah wirid. Kamu datang ke sini, saya kasih ini minuman ini. Minumannya gampangnya air putih, didoain sama dia. Terus syarat yang kedua, kamu harus meninggalkan salah satu rukun iman, rukun Islam. Apa enggak sholat, apa enggak puasa, gitu. Ya kan jadi kafir jadinya kan. Dan orang-orang yang ke situ berhasil rata-rata, gitu. Tapi jangan ya. Ninggalin sholat, kalau ninggalin haji mendingan, ya kan? Ongkosnya 50 juta, kita nggak punya uang buat pergi haji. Iya, kalau ninggalin sholat, ninggalin puasa yang wajib, waduh. Ntar dulu dah, mendingan hidup miskin tapi mendapat ridho Allah kan, daripada hidup kaya raya tapi makan bareng tuyul, ya kan, mandiin tuyul, makanya nggak enak, pokoknya nggak enak dah. Pokoknya kita doa sehari-hari itu ternyata Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, saya minta kebaikan dunia. Bagaimana yang terbaik untuk saya, ya Allah, Engkau Maha tahu, gitu kan? Wabil akhirati hasanah, minta kebaikan akhirat juga. Orang kalau mendapat ridho dari Allah, masuk neraka juga nggak panas. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu masuk ke neraka tuh, keliling-keliling melihat orang yang disiksa, melihat orang yang dipotong-potong lidahnya, melihat orang yang ditusuk kemaluannya dari kemaluan sampai nunggu tembus ke ubun-ubun. Ada orang yang segala macam lah, keliling ke neraka nggak panas karena mendapat ridho dari Allah, gitu. Jadi apapun yang terbaik menurut Allah kepada kita minta kebaikannya, gitu. Maka Rabi'atul Adawiyah, waliyah perempuan, pernah ngomong dalam munajatnya kepada Allah, ya Allah, kalau ibadah saya ini tujuannya untuk mendapatkan surganya Engkau, ya Allah, tutup aja surga Engkau, ya Allah, sekarang. Biar saya sholatnya, ibadahnya nggak ngarepin surga. Ya Allah, kalau ibadah saya, sholat saya ini tujuannya biar saya nggak masuk ke neraka, masukkan saja saya ke neraka, ya Allah, sekarang. Gitu. Artinya ibadahnya Rabi'atul Adawiyah, namanya kelasnya kelas wali, bukan kelas kita. Ibadahnya benar-benar murni mengharap ridho Allah. Kalau saya pribadi ibadahnya sebatas ngugurin kewajiban. Ya mungkin kita kalau saja sholat Jumat itu nggak wajib, mungkin kita nggak sholat Jumat kali. Enakan di rumah nonton TV kan. Kalau saja bulan Ramadan itu nggak wajib puasa, mungkin kita enak-enakan kali, makan, minum dan segala macam, gitu kan. Jadi kita ibadah itu kebanyakan dari kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Yang pertama, yang kedua ngarepin surga, ngarepin pahala. Ya maklum karena kelompok kita ini kelasnya kelas orang awam, masih dihitung-hitungan sama Allah, perhitungan, ngitung ini ngitung itu. Iya, kalau kita sholat udah pahala, mungkin kita dua mau, ya Allah, saya capek nih, Allah, sholat masa bener sepahala kan gitu. Ya Aliyu idza ra'aital hilala fahalil salasan wa kabbir salasan. Wahai Ali, kalau kamu melihat rembulan, ini khitabnya, ngomongnya bukan sama sahabat Ali saja, termasuk sama kita nih. Kalau kita sekalian melihat rembulan fahalil, maka ucapkan tahlil salasan 3 kali, wakabir, dan ucapkan takbir Allahu Akbar salasan 3 kali. Ya, jadi kalau kita lihat bulan, apalagi bulan purnama, bulan Megaton mah nggak usah. Lihat bulan, kalau kita lihat bulan, kita disunahkan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu.
dianjurkan, disunahkan membaca tahlil 3 kali, baca takbir 3 kali. Wa qul, katakan Allahu Akbar wa a'azzu wa aqdaru mimma akhafu wa ahdaru. Artinya Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Kuasa untuk menjauhkan sesuatu yang aku takutkan dan aku khawatirkan. Artinya begitu. Tapi yang gampang aja, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar gitu. Dikit lagi udah Isya. Ya Aliyu idza laqita man tahzaruhu faqul Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa astaqfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Wahai Ali, kalau kamu ketemu musuh yang kamu takutin, kamu bacalah doa. Doanya bagaimana? Begini doanya. Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wa attaqfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia, ya Allah, aku aku minta perlindungan dari Engkau, ya, dari gangguan-gangguan dia, dari golongan-golongan dia, kelompoknya dia. Wa attaqfika ghadabahu, ya Allah, saya cukup dengan perlindungan-Mu ya Allah dari gangguan dia. Gampangnya ya Allah, dengan perlindungan-Mu ya Allah, amankan saya dari gangguan dia. Wa a'udzubika min syarrihi, juga aku berlindung kepadamu ya Allah agar dijauhkan dari keburukan dia. Gitu. Kurang lebih begitu. Ya, jadi kalau kita ketemu musuh, ketemu orang yang suka jahil, suka zalim sama kita, berdoalah kepada Allah, maka bahasa apapun yang kita bisa, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Itu saja, waktu sudah Isya, dan insya Allah pertemuan kita tinggal 2 kali lagi, insya Allah 2 kali atau 3 kali lagi paling banyak, mudah-mudahan sebelum Ramadan selesai, sehingga habis Lebaran ke sana saya nyari bahasan-bahasan yang lainnya yang gampang diamal sehari-hari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhir dengan baca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan keilmuan kita, menambah ketebalan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.